Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Monica Novelia Puspita dengan NIM 2124 dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan. Di sini sudah ada gambar tentang bond pembelian yang di dalamnya itu ada transaksi atau tentang data-data transaksi customer di bengkel. Soal nomor 1 itu mengidentifikasi entity dan atribut yang ada. Yang pertama, nama entity-nya itu adalah transaksi. Entity transaksi ini dia masuknya ke kategori peristiwa. Deskripsinya itu entity transaksi dia menyimpan data tentang jual beli atau kegiatan transaksi atau kegiatan jual beli atau pelayanan jasa yang terjadi di bengkel. Alasan kenapa transaksi ini dimasukkan sebagai entity karena kegiatan transaksi yang terjadi di bengkel itu perlu kita catat karena di dalamnya itu kan dia ada data-data tentang customer atau pelanggan, terus data tentang apa yang dia beli di bengkel tersebut atau jasa apa yang dia pakai di bengkel tersebut dan lainnya. Lalu atribut dari entity transaksi ini dia ada nomor faktur, nama part atau barang, harga part, kuantum atau jumlah barang, yang dibeli, lalu diskon yang didapat, ID mekanik, lalu nama mekanik, nama customer-nya, lalu nomor polisi kendaraan si customer atau pelanggan, lalu merek kendaraan customer, warna kendaraan, tahun kendaraan, dan tanggal transaksi. Keterangannya itu nama redundan dan warna redundan. Redundan itu jadi redundan itu dia dalam satu atribut itu dia muncul lebih dari satu kali, lebih dari satu value atau nilai. Jadi seperti nama dan warna ini. Dalam data bengkel itu bisa aja pada hari itu ada customer yang namanya sama, yang datang membeli barang atau melakukan pelayanan jasa di bengkel tersebut, pelayanan jasa dari bengkel tersebut. Begitupun juga warna, bisa saja dalam satu hari itu di data transaksi bengkel ada customer yang satu dan customer yang lain tuh dia warna kendaraannya itu bisa saja sama. Lalu yang kedua itu entity part. Kategori dari entity part ini itu benda nyata. Deskripsinya, entity part ini dia menyimpan data tentang barang yang ada di bengkel. Alasan kenapa part ini dimasukkan sebagai entity, karena data barang-barang yang terdapat di bengkel itu harus dicatat supaya kita bisa tahu ini tuh barang apa, nama barang ini itu apa, harganya berapa, terus nanti kita juga bisa tahu
yang barang yang terjual di bengkel ini tuh berapa, dan yang lainnya. Lalu kendaraan. Entiti kendaraan ini dia masuk ke kategori benda nyata. Deskripsinya, dia menyimpan data tentang kendaraan customer atau pelanggan yang datang ke bengkel dan melakukan transaksi di bengkel. Alasan kendaraan ini dimasukkan sebagai entiti karena data-data tentang kendaraan customer atau pelanggan yang datang dan melakukan transaksi ke bengkel itu perlu untuk dicatat. Atribut dari entiti kendaraan ada nomor polisi kendaraan, nama customer atau pemilik kendaraan, warna kendaraan, merek kendaraan, dan tahun kendaraan. Keterangannya nama customer redundan, warna redundan. Lalu ada entiti mekanik, kategorinya dia benda nyata, deskripsinya menyimpan data mekanik bengkel yang melayani customer. Alasan kenapa mekanik dimasukkan sebagai entiti karena data-data mekanik yang melayani para customer di bengkel itu harus dicatat supaya supaya ada datanya, ada data yang jelasnya customer ini itu siapa yang melayani transaksi customer yang ini. Atribut dari mekanik itu dia ada ID mekanik dan nama mekanik. Lalu yang nomor 2 itu soalnya identifikasi entiti dari multi-value atribut dan redundant atribut. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu multi-value atribut dan juga redundant atribut. Multi-value itu dia jadi dalam satu instance itu dia terdapat lebih dari satu value atau data. Contohnya misalnya dalam konter HP ada pelanggan yang datang yang ingin mengisi pulsa. Dia ingin mengisi pulsa untuk 2 nomor HP. Nah, itu kan berarti di atribut nomor telepon atau nomor HP itu kan berarti ada 2 nilai. Jadi itu yang dimasuk multi value. Lalu redundan. Redundan itu dia jadi dalam satu atribut itu dia muncul lebih dari satu kali value atau data. Jadi jika seperti yang saya bilang tadi, jika satu data berubah, maka data yang lainnya itu juga dapat berubah. Lalu balik ke soal nomor 2. Yang pertama itu ada entity nama customer. Dia masuk ke kategori benda abstrak. Deskripsinya dia menyimpan data tentang nama customer atau pelanggan yang datang dan melakukan transaksi ke bengkel. Alasan dimasukkan sebagai entity karena ketika dimasukkan ke entity transaksi itu entity transaksi dan entity kendaraan itu dia menjadi redundan sehingga nama customer ini dipisah, dihapus dari entity transaksi dan kendaraan dan dijadikan entity tersendiri. Atribut dari nama customer ini, dari entity nama customer itu ada ID nama dan nama customer. Keterangannya, atribut nama akan dihapus dari entity transaksi dan entity kendaraan. Lalu
Lalu nama customer itu akan menjadi entity tersendiri. Untuk mencatat nama customer dalam entity transaksi dan entity kendaraan, kita cukup catat ID nama customer-nya saja. Jadi jika ada data yang berubah, kita tidak perlu untuk mengubah data yang lainnya. Lalu nama entity warna, dia masuknya ke kategori benda abstrak. Deskripsinya dia menyimpan data tentang warna kendaraan customer. Alasan dimasukkan sebagai entity karena ketika dimasukkan ke entity transaksi, itu dia menjadi redundan sehingga dipisah menjadi entity tersendiri. Atribut dari entity warna itu dia ada kode warna dan nama warna. Keterangannya, atribut warna akan dihapus dari entity transaksi dan entity kendaraan dan akan menjadi entity tersendiri yaitu entity warna. Untuk mencatat warna dalam entity transaksi maupun entity kendaraan, kita cukup catat ID warnanya saja. Lalu soal nomor 3 yaitu catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Yaitu total harga. Total harga ini dia masuk ke entity transaksi. Kenapa total harga tidak dijadikan atribut di entity transaksi? Karena total harga ini merupakan atribut turunan. Jadi total harga ini kita bisa dapat dengan data-data dan menjumlahkan dari data-data kuantum, harga, dan juga diskon. Dan juga kenapa atribut turunan itu sebaiknya tidak dimasukkan ke entity yang ada, itu karena untuk menghindari kemungkinan salah input. Jadi lebih baik atribut turunan itu kita tidak kita masukkan ke entity yang ada. Lalu soal nomor 4 itu ada penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang UID. Jadi UID atau Unique Identifier itu dia adalah atribut entity yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi satu instance entity secara tepat. Jadi UID itu dia ada primary UID dan secondary UID. Setiap entity itu dia wajib untuk memiliki primary UID. Lalu kembali ke soal, entity transaksi itu dia UID-nya itu ada nomor faktur, lalu ID mekanik, dan nomor polisi. Untuk nomor faktur itu dia natural. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit juga tentang artificial dan natural. Kalau natural itu yang kalau natural itu dia memang istilahnya itu sebagai ciri khasnya sendiri gitu. Contohnya nomor polisi kendaraan itu kan satu 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 plat satu plat yang ada dalam kendaraan itu kan dia nomor polisinya ya cuma plat kendaraan itu aja yang
punya. Jadi kendaraan yang satu sama kendaraan yang lain itu kan nggak mungkin nomor polisinya itu sama, pasti pasti berbeda. Jadi eh, natural itu dia istilahnya sebagai ciri khas atau pembedanya. Kalau artificial itu dia itu istilahnya itu sengaja dibuat untuk eh, memudahkan, contohnya dalam pendataan untuk mendata barang, dibuatlah eh, kode barang itu supaya bisa memudahkan pendataan barang. Lalu lanjut ke soal. Jadi nomor faktor itu dia natural dan dia sebagai primary-nya. Lalu ID mekanik itu dia juga natural dan secondary. Lalu nomor polisi dia juga natural dan secondary. Lalu ada entity part. Untuk entity part, UID-nya itu dia ada kode part, dia artificial. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, untuk memudahkan, misalnya dalam sebuah toko, dalam sebuah bengkel, untuk memudahkan pendataan barang-barang yang ada, dibuatlah kode part ini. Jadi kode part ini artificial dan dia sebagai primary-nya, lalu kendaraan, UID-nya ada nomor polisi, dia natural, lalu dia sebagai primary-nya. Lalu ada mekanik. Mekanik ini UID-nya ID mekanik, dia juga natural. Kenapa natural? Karena kan pastinya pastinya kan mekanik yang satu dengan mekanik yang lain nggak mungkin ID-nya tuh nggak mungkin ID-nya itu sama, dan ID mekanik ini kan juga sebagai uh, ciri khasnya lah, sebagai ciri khasnya. Jadi ID sekian itu ya dimiliki oleh, dalam toko itu dimiliki oleh si A, sedangkan ID yang sekian yang lagi itu dimiliki oleh si B. Nah, ID mekanik itu dia primary, lalu nama customer itu dia ID UID-nya ID customer, lalu dia artificial. Kenapa artificial? Karena untuk memudahkan pendataan, contohnya pendataan dalam transaksi, makanya dibuatlah ID customer, terus dia merupakan primary-nya. Lalu juga warna. Warna itu UID-nya dia ID warna, artificial, untuk memudahkan pendataan juga, dan dia primary-nya. Lalu soal nomor 5 itu identifikasi relationship antar entity. Jadi untuk kendaraan, dia itu mempunyai relationship dengan transaksi. Karena data kendaraan kan pasti ada di transaksi. Di transaksi juga pasti ada di kendaraan. Jadi data-data di kendaraan jika berubah kan pasti akan mempengaruhi data-data di transaksi. Begitu juga dengan sebaliknya. Sehingga kendaraan dan transaksi itu dia mempunyai relationship. Mekanik dia juga mempunyai relationship dengan transaksi, karena jika data mekanik berubah, data di transaksi juga pasti berubah. Lalu data mekanik juga dia mempunyai relationship dengan kendaraan. Lalu entity part dia mempunyai relationship dengan transaksi, karena jika data di part ada yang berubah,
maka itu akan mempengaruhi data yang sebelumnya ada di transaksi. Lalu entity part dia juga mempunyai relationship dengan kendaraan. Entity part juga dia mempunyai relationship dengan mekanik. Lalu nama customer atau pemilik dia juga mempunyai relationship dengan transaksi. Jika nama customer atau pemiliknya ada yang salah penamaan, itu kan akan mempengaruhi data di transaksi. Lalu nama customer atau pemilik juga mempunyai relationship dengan kendaraan. Sama, jika ada salah data di nama customer ini pasti juga akan mempengaruhi entity kendaraannya. Lalu juga nama customer atau pemiliknya juga mempunyai entity di warna. Lalu entity warna dia juga mempunyai relationship di transaksi. Jika salah input warna, maka data-data di transaksi kan juga akan salah. Lalu entity warna dia juga mempunyai relationship dengan kendaraan. Jika salah warna, maka data di entity kendaraan ini juga pastinya akan salah. Lalu juga entity warna ini dia juga mempunyai relationship dengan nama customer atau pemilik. Demikian pemaparan tugas dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.